Tuhan, berat ya. Disuruh ngikutin isi Alkitab tuh berat loh Tuhan. Ampun, mengampuni, aduh. Ya. Tahu gak sih Tuhan dia baru ngerjain apa sama aku? Wah, oke. Ampuni ya. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat, tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Nekat bercerai hanya ada dua. Berdamai atau sendiri seumur hidup. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung Podcast Kana agar Podcast Kana bisa terus maju dan berkembang dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Bapak Ibu teman-teman bisa membeli kaos-kaos rohani dari kami di link yang ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa menabur di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Hari ini kita bersama dengan Kak Mima Sihaloho. Wow. Hai. Shalom kakak. Shalom. Kak Mima Sihaloho berarti Batak Simalungun. Iya. Memiliki suami orang Batak Toba. Iya. Ini gimana nih percintaan antara Batak Simalungun berjumpa dengan Batak Toba? Di kampus. Oh, di Ya, kampus. ya. Lagi sama-sama kuliah. Ya, tapi waktu itu aku semesternya di atas dia, jadi aku kakak kelasnya dia. Secara semester kakak kelas, tapi secara umur Oh, tuaan dia. oke. Ya, tapi sama aja. Ini berarti adik kelas deketin kakak kelas nih. Iya. Yang deketin duluan siapa? Kayaknya dia deh. Oke, jadi gimana kisahnya tuh waktu zaman di kampus semester akhir atau gimana? Waktu itu aku semester 6 ya. Semester 6 dia masih semester 4 kayaknya. Pas ada acara English debate. Oh, Ya, English debate. So, waktu itu dia tidak peserta, dia tidak panitia, dia cuma penonton dan aku adalah salah satu dari peserta. oke. So, pada waktu itu we have to we gotta explain about something. Iya. Dan kasih pendapat tentang sebuah isu dan Iya. I don't know, by somehow he was amazed. Oh, oke. Dia sangat gila, bahasa Inggrisnya keren banget. Gue bilang enggak lah, biasa aja karena karena memang itu keseharian percakapan daily conversationnya ya with people ya in English gitu. Oh, Akhirnya by somehow dia deketin aku, Iya. anterin aku pulang gitu. Oke. Itu aku masih tinggal di Tanjung Priok. Mhm. And then akhirnya nggak lama sih pacarannya, mungkin 1,5 tahun atau mungkin nggak nyampe 1,5 tahun ya, kayaknya nggak nyampe lah. Oh gitu. Ya, that's very short. Dan akhirnya memutuskan menikah gitu. Ya, dia bilang I want to see your mom and daddy. Aku bilang ya oke. Mereka nggak setuju. Hah? Kenapa nggak setuju? Awalnya nggak setuju karena mereka bilang, aduh, apa ya, economical statusnya beda gitu. Jadi mama bilang, bukan, waktu itu papa bilang, lu cari yang lebih bener dikit apa? Oke. Yang lebih prosperous dikit apa? Yang lebih nggak nyusahin untuk masa depan gitu. Ya. Aku bilang, no, it's okay. Aku lihat dia orang baik, Ya. dia orang lurus, jadi why not? Papa tetap nggak setuju, tetap bersikeras. Akhirnya kita lapor ke Opung. Oke. Senjata awal lapor Oke. ke Opung. Terus kata si Opung, oke, kita datangi rumah bapakmu.
Oh. biar kita labrak bapakmu katanya. Ya, oke. Let's the fight to start gitu. Akhirnya mereka datang ke rumah bersama dengan Uda aku. Oh, lengkap ini pasukan ini. Oke. Kenapa kamu tidak setuju Ya. kalau si Mima married sama si itu? Aduh, biarlah dia cari yang lain yang lebih mapan gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kalau sudah cinta, kalau sudah, yang penting mereka bersepakat untuk bersama-sama sampai dengan selama-lamanya gitu. Yeah. Awalnya papa bilang nggak bisa. Akhirnya mereka tetap bilang kamu harus menyetujui mereka, karena sebenarnya aku juga waktu itu antara iya apa enggak, tapi berarti bingung juga pada saat itu. Iya, orang udah sampai ketemu orang tua sama kakek sama opung sama segala macam, gimana sih gitu. Oke. Akhirnya aku bilang ya udahlah, kalau emang lu serius tancap gas aja lah gitu. Oke. Terus dia bilang oke, tapi gue mesti dapat panggilan kerja dulu nih ke luar negeri. Oke. Berapa lama? I don't know, mungkin 1 atau 2 tahun, karena biar gimana kan perlu modal nih, pernikahan Batak nih. It's all about money way gitu. Iya, apa tuh? Sinamot. Belum lagi apa tuh? Apa ya, acara tunangan apa namanya ya? Apa? Martupol, ya kan? Lalu hari H. It's all about money gitu. Where do I get the money from? Ya udah, lo kerja di mana? Ke Dubai. Akhirnya pergi ke Dubai. Ke Dubai, dia kerja di sana selama beberapa saat dan dia kembali dengan uang. Oke. Berarti cukup lama berpisahnya? Nggak lama-lama kali lah, nggak nyampe 2 tahun. Oke. Pas pulang langsung gas? Gas. Oke. Gitu. Itu sebenarnya salah satu upaya untuk menunjukkan bahwa gue niat, gue sungguh, and I am going to do anything, you know, so you and I, we can be husband and wife gitu. Ya udah, menikahlah kita. Tapi akhirnya si bapak mama menyetujui? Kalau mama dari awal setuju. Apa yang bikin bapak akhirnya ya udahlah? Ya karena anak pertama gue, daripada ntar mungkin dia mikirnya daripada gue nggak tahu ya, maksudnya daripada ntar kagak merit, tapi sebenarnya sih nggak mungkin juga lah, gue nggak percaya seperti itu. Kakak anak pertama. Aku anak pertama. Gitu. Siakangan. Oke. Akhirnya diokein dan ternyata pernikahan Batak segitu kompleks, segitu complicated. And I was like, oh my god, it's all about money. Bahkan ibu-ibu harus berseragam dengan warna yang sama. I was like, lengkap dengan itu, konde dan sanggul, dan bahkan beberapa harus dibeliin seragamnya. Harus ya harus gitu. Makanya kau jangan sampai kenapa pernikahanmu ya, soalnya balik modalnya susah. Ya itulah makanya kenapa adat Batak mahal. Karena memang supaya kita kalau kenapa-napa mikir 2 kali. Kalau mau mundur mikir gitu ya kan. Jadi bagus sebenarnya. Jadi untuk meminimalisir yang namanya perceraian. Itu salah satunya. Oke. Menjalani hari-hari pernikahan setelah itu, it was all okay karena aku masih kerja. Berarti dua-duanya kerja ini ya? Iya. Berarti pulang dari sana si abang kerja apa di sini? Kerja di sini. Semua kerja dia itu dalam dunia perhotelan. Oke. Sedangkan aku ya sebentar di bidang ini, sebentar di bidang itu gitu. It was all okay sampai dengan 1 tahun, 2 tahun. I was like, God, I believe gitu that you are going to give us keturunan. Baik. Karena Tuhan kan bilang, aku akan memberikan kepada keturunan sebanyak pasir di laut, segala macam. So I can have my own portion, right? Right, God. I don't know, God say yes atau enggak, tapi aku percaya waktu itu aku akan dapat gitu. Waktu itu kakak married umur berapa? Berarti muda ya? 25. 25. Si abang? 32, karena umur kami selisih 7 tahun. Selisih 7 tahun ya? Dan apa yang membuat waktu itu kakak mantap? Nah ini nih suamiku dari Tuhan ini. Tidak tahu, cuma pada saat aku bilang, Tuhan ini ada cowok nih ngelamar aku nih, ceritanya. I don't know, atau enggak ya Tuhan, tapi please, dia kayaknya serius nih, udah sampai mau ngelamar aku
buat jadi istri dia. Iya. Aku nggak minta banyak weh Tuhan, bilang. Aku nggak minta dia harus kaya raya, dia harus jabatan direktur atau CEO. Ya. Cuma satu please, dan itu harus Tuhan kabulin. Aku minta supaya pernikahan kami sampai selama-lamanya, Oke. sampai maut memisahkan, gitu. Ya. Dan waktu itu aku langsung amin, ayo nikah yuk, ayo sok we, atulah. Oke. Gitu. Dan semua berjalan dengan lancar. Pernikahannya berjalan dengan lancar, everythingnya lancar, nggak tahu Oke. duit dari mana, pokoknya tiba-tiba udah dipasu-pasu gitu loh. Oke. Dan bagaimana menjalani hari-hari dalam pernikahan ya? Karena ini dipersatukan dua pribadi yang berbeda. Gimana? Mudah dan sulit. Mudah dan sulit, dua-duanya. Ya mudah karena aku mikir ya cuma gini ajanya pernikahan, karena nggak mikirin apa-apa kan, Iya. semua dari mama. Artinya mama yang urus dari A sampai Z-nya. Mama semua yang oke. Berarti Ya, kakak tinggal terima bersih aja. tinggal terima duduk di panggung sebagai ratu sehari kan. Apalagi waktu itu si abang juga udah balik dari Dubai dengan membawa Iya. Sebongkah berlian. nggak berlian lah, maksudnya membawa sesuatu yang cukup untuk itu. Iya. Cuma hari-hari kemudian aku ngelihat kok, kan aku akhirnya tinggal di rumah mertua Oh, oke. karena waktu itu kami belum punya rumah. Kenapa nggak ngontrak gitu loh? Karena kan Akhirnya resikonya ngontrak. cukup. Akhirnya- Bener. Resikonya cukup tinggi. Karena kenapa akhirnya ngontrak? Karena aku ngelihat gini, kami tuh dulu nggak punya tempat tidur. Jadi tidur tuh di ruang tengah pakai tikar. Di ruang tengah. Ya di ruang keluarga, di ruang TV. Loh, nggak kamar gitu. Enggak, pokoknya pada waktu itu tuh nggak punya tempat tidur gitu. Jadi Di rumah mertua tidur di ruang TV. ya, Itu ya, gimana? ya pokoknya gitulah. Jadi di Oke. situ ada aku, ada suami, ada mertua perempuan ya. Kalau mertua laki tidur di kamar gitu. Oke. Aku yang mikir gini, gue loh istrinya, Iya. lu ngapa peluk-pelukannya sama emak lu gitu. Istrinya tuh gue, please lah, masa masih tidur sama mama, masih dipeluk, masih disayang-sayang gitu. Oke. This is not right gitu. Terus apa-apa harus dia nanya ke mamanya, nanya keputusan baiknya gimana. Oke. Ya memang bagus sih nanya Hmm. pendapat orang tua, tapi kan hello, wife-nya gue. Iya. Kenapa Betul. nanyanya ke mama terus gitu? Kenapa nanyanya ke Inang si Matua terus? Betul. Jadi tidur bertiga di TV tiap hari gitu. Hampir tiap hari. Oh, Tuhan. Oke. Akhirnya memutuskan untuk Kontrak. kontrak ya. Ya. Tapi kontraknya nggak jauh dari rumah, wey. Oke, nggak apa-apa. Dan si mama hampir tiap hari datang ke rumah. Apa bedanya sama tinggal di rumah sendiri, tinggal di rumah mertua gitu? Mama tinggalnya bareng sama kita, kadang sehari berapa kali datang. Ai, Macam mana ini? cak mana pula ini kan gitu. Berarti belum lepas dia dari mamanya, berarti gitu ya. Gitu. Makanya kadang kalau misalnya kan kalau Inang mau datang gitu harus buka pagar, kedengeran suaranya kan. Udah hafal. Iya. Ku matikanlah lampu kan, ku matikanlah apa supaya jangan tahu Inang aku ada di rumah. Ngumpaklah aku di dalam gitu. Ih, Batak banget gue ya. Iya. Terus Iya. diketok-ketok nggak ada, akhirnya pulang. Kayak gini lah. Tapi besok-besok ditanya, kau kemana? Kemarin aku datang ke rumahmu jam sekian. Nggak kemana-mana. Nggak kau bukain pun aku pintu. Nah, kan, bohong kan. This is not good. Iya. This is not right. Akhirnya Oke. seiring waktu, keluarga dong mulai nanya, gimana? Udah Isi belum? Oh, oke. Awalnya cuma belum. Gimana udah isi belum? Belum. Kau kenapa nggak ke situ? Kenapa nggak ke sini? Itu bagus loh tukang urutnya. Oh, akhirnya pergi juga. Awalnya nggak mau pergi. Ah. Wong dipaksa-paksa ya jadi pergi dong. Oh ya. Udah kesana aja lah kamu, bagus tukang urutnya, bayarnya juga murah, cuma waktu itu 50.000. Cuma 50.000. Gue bilang, gue nggak, bukan tentang uang, emang belum waktunya kali. Iya, baru setahun 2 tahun kan. Kesana lah, kesini lah, kesana kesini.
Daripada kalian terus bekicau, ya udah pergilah aku. Disitulah diurut. dikawani suami. Ada yang dikawanin, ada yang pergi sendiri. Oke. Diurut dong. Terus udah Iya. gitu katanya rahimnya begini, begitu, begini. Gue bilang, tapi aku tidak melakukan kegiatan apa-apa loh. Kok bisa rahimnya seperti yang dibilang orang-orang itu? Enggak lah. Aku percaya kok Tuhan pasti kasih. Iya. Gitu. Terus pergi ke sana, pergi ke sini, dari mulai tukang urut sampai akhirnya pergi ke dokter, seorang profesor di rumah sakit Polri yang khusus menangani kesuburan untuk anggota-anggota Polri yang akan menikah. Kok bisa kakak kesana kan Sampai bukan ke anggota situ. Polri? Ya nggak tahu gimana, ada yang ngenalin, kebetulan dia buka praktek di Kelapa Gading. Ya udah aku pergi ke situ. Ada prakteknya. Ya dia punya rumah praktek, pergi ke situ. Katanya harus cek sperma, harus cek Iya. itu. Sudah oke. Semua dinyatakan apa? Subur? Dia memang bilang ada sedikit masalah dengan suami. Bukan di kakak. Bukan, aku oke, aku baik-baik aja. Cuma kalian dua harus diobati. Iya, oke. Minum obat ini itu, iya, oke. Sampai kemudian capek, bolak-balik situ mulu, nggak ada hasil gitu. Berarti udah keluar duit banyak juga bolak-balik berarti? It's not the end yet. Oke. Belum akhir dari cerita itu. Oke. Lanjut dengan nggak ada hasil dari profesor ini, kita memutuskan untuk si mama yang kasih saran. Bagaimana kalau kalian program bayi tabung? Apa nih? Mama kakak atau mama mertua? Mama aku. Oke. Program bayi tabung aja. Bagaimana itu, Ma? Di Surabaya ada. Aduh, Surabaya, nggak ngerti Surabaya. Di Penang ada. Jauh lagi? Jauh lagi, tapi secara tiket lebih murah. Karena waktu dulu masih zamannya tiket pesawat itu serba super promo. Oke. Ya, itu saat-saat waktu MH Airlines atau Malaysian Airlines yang hilang di perairan. Kejadian aku itu sekitar itu. Oke. Jadi kita pergi akhirnya kata mama, berapa biayanya? Pokoknya kamu siapin aja sekitar lebih kurang 200 juta pada tahun itu. Tahun itu? Ya, 2000 berapa ya? 2012 mungkin. Dan kakak siapin? 7 tahun setelah aku merit 2012. Ya, siapin lah karena dana memang kita kan ya harus siap ya. Pokoknya dana siap, udah tinggal berangkat bolak-balik. Kalau misalnya kata dokter, suami tolong untuk datang ya ke Malaysia untuk tes sperma. Di situ dokter ngomong, di situ booking tiket pesawat, di situ info suami, malam harinya suami terbang. Segitunya. Oke. Malam terbang, istirahat, baru pagi pergi rumah sakit untuk tes sperma. Oke. Habis itu sore harinya pulang lagi ke Jakarta, dan itu bukan cuma sekali tapi sampai beberapa kali. Oke. Thanks God-nya adalah, sebenarnya aku nggak bilang thanks God sih, karena musibah di orang lain tetapi membuat harga tiket pesawat menjadi murah. Kan Malaysian Airlines waktu itu sedang apes. Ya, Jadi jadi tiket akhirnya pesawat, aku bisa dapat tiket pesawat waktu itu cuma 60.000 weh. 60.000 tiket pesawat Malaysian Airlines Jakarta Kuala Lumpur gitu. Jadi, karena memang kejadian itu pada saat kejadian itu itu membuat orang-orang takut untuk terbang. Untuk terbang, akhirnya ya udah, itu malah kesempatan bagus karena harga tiket murah, ya udah terbang aja lah. Betul. Urusan mati urusan Tuhan gitu. Oke. Ya. Akhirnya 1 bulan di Malaysia dengan biaya bayi tabung yang lumayan tinggi, bolak-balik pesawat berapa kali, belum lagi sewa apartemen. Nggak mungkin gue tinggal di hotel weh, mahal. Terus makan tiap hari, nggak mungkin nggak makan. Ya, ini posisi nggak kerja ya, karena memang benar-benar berobat ya. Ya, aku izin cuti waktu itu. Wih, sebulan bisa kak? Ya, katanya bisa, tapi pas balik langsung udah ada yang baru penggantinya. Iya iyalah sebulan. Iyalah, siapa juga kak pegawai yang mau dicutiin sebulan kan? Dan itu sampai 2 bulan gitu. Jadi pengeluarannya udah banyak, sampai dengan akhirnya dokter di rumah sakit tersebut di Penang bilang bahwa berhasil. Kalian berhasil weh. Maksudnya
ini jadi loh pembuahan di luar rahim tuh jadi. Ya udah. Tapi kita terpaksa harus pergi ke kantor imigrasi Buttersworth karena aku sudah 30 hari di negara itu, jadi aku harus membuat visa. Oke, karena sudah cukup lama. Ya, dan mereka nggak boleh, atau kalau lu nggak mau buat visa, lu mesti pergi ke negara lain dulu sehari. Masuk baru lu lagi. Masuk lagi untuk 30 hari kedua. Oh gitu. Katanya peraturannya gitu. Gue nggak Oke. tahu benar atau nggak. Gue bilang, oke. Tadinya kita pengen ke Thailand, tapi kan aku harus bed rest. Kalau bed rest lebih enak ke Thailand atau ke Singapura? Tetap aja nggak bisa. Kalau bed rest artinya lu mesti di kamar. Hanya gitu. Ya udah, akhirnya aku dibawa ke kantor imigrasi untuk membuat visa. Oh, oke. Dalam keadaan selama perjalanan naik mobil harus tidur dan kaki memanjang, dan ternyata kakinya nggak bisa memanjang karena mobilnya pendek, jadi lutut aku harus nekuk gitu. Aduh, oke. Dan itu perjalanannya lumayan jauh, lumayan panjang. Posisi aku dekat dengan rumah sakit Penang Adventist Hospital. Oke. Dibawa ke kantor imigrasi, nunggunya lama. Aku bilang, please, kita boleh nyelak nggak sih by somehow? Coba tanya aja sama petugas. Kayaknya aku kok nggak kuat ya, aku bilang gitu. Oh, kita antri masih lama. Boleh nyelak nggak? Tak bisa, kata orang Malaysia. Ibu harus antri. Oh ya oke, gitu. Pas giliran aku antri, akhirnya dapat apa enggak ya, kayaknya sih aku nggak inget ya. Tapi aku sangat nangis karena pas aku lihat, apa ini di bawah gitu. Darah aku udah berceceran. Artinya I was bleeding gitu kan. Ya. Terus buru-buru lah dibawa balik ke rumah sakit. Tempat aku kontrol dan berobat. Iya, karena memang goyang dia berarti dalam perjalanan. Iya, mobil pasti goyang, dan waktu itu jalanannya walaupun mulus licin tetap aja kan ada geredek-geredeknya Iya, gitu. oke. Dan ternyata rumah sakit bilang, I'm sorry, you just lost your baby. Dan kita harus ambil ulang sampel. Artinya bayar lagi dong. Ya iyalah, gitu. Tapi kenapa harus memaksakan hari itu ke imigrasi? Apakah nggak bisa Gak ada diwakili? cara lain. Sehari sebelumnya suami aku ke kantor imigrasi untuk memperpanjang atas nama aku, tapi kata imigrasi mereka harus applicant-nya langsung yang datang. Itu yang membuat aku harus ikut terpaksa. Pas bleeding gitu nangis-nangisnya. Sedih banget. Nggak bisa ngomong apa-apa ya. Akhirnya ya sudah. Waktu stay di apartemen sampai dengan kita harus bayar bulan yang baru itu masih ada beberapa hari. Iya. Air mata kalau dibilang udah bisa dihapus belum, sampai sekarang dah masih berasa gitu kalau ngebayangin kejadian itu. Soalnya udah nggak berhasil, keluar duit banyak. Iya. Pulang-pulang tangan kosong, aduh gimana rasanya gitu, sedih banget. Iya, iya. Belum lagi ntar ditanya si mama, bagaimana? Ditanya keluarga, gimana? Hasil bayi tabung gimana? Gimana mau jawabnya ya gitu. Iya. Sampai dengan pada satu hari kita lagi arisan dari keluarga pihak suami. Biasalah kalau keluarga kalau ketemu kan apa kabar? Iya. Pertanyaan pertama, pertanyaan yang kedua, gimana gitu. Ya. Aduh, nggak usah nanya kayak gitu, tapi gimana mereka udah nanya ya. Ya. Tahu-tahu datang adik dari, aku manggilnya apa, Namboru ya. Namboru dari pihak suami, dia bilang gini, aku ditampar loh pakai centong nasi gitu. Ke mulut aku pletak gitu. Aduh, apaan sih dia? Gara-gara kau, anakku nggak ada keturunannya. Hah? Maksudnya Iya. suami aku jadi nggak bisa betul, kasih betul. keturunan. Wah, kaget dong aku, kok berani sekali dia ngomong kayak gitu, padahal itu lagi arisan dan keluarga dari pihak suami ada di situ semua gitu loh. Oke. Maksudnya get real. Kamu benar-benar harus melakukan itu di arisan. Kenapa you can just talk to me personally gitu. Kenapa harus Di depan banyak orang di gitu. depan banyak orang? You're embarrassing me. Lu mempermaluin gue, tau gak sih? Terus akhirnya dia bilang, iya gara-gara kau, aturan anakku sekarang sudah punya anak umur sekian.
Tapi kan mereka nggak tahu kalau yang masalah di suami. Mereka karena aku bukan tipe orang pencerita. Oh, jadi mereka nggak tahu ya? Mereka nggak tahu, tapi seharusnya pun mereka nggak sampai, maksudnya si Iya, Nagoro itu nggak seharusnya sampai kayak tidak gitu dipukul pakai centong. centong nasi. Aduh, sakitnya nggak sakit mungkin, cuma malunya Malu. gitu. Tapi akhirnya inang-inang si matu aku pada cubit-cubit, udah nggak usah ditanggepin, memang dia orangnya gitu. Gitu. Dan akhirnya itu menjadi topik yang menjadi topik yang diperbincangkan saat itu, bahwa kamu seharusnya nggak boleh gitu. Karena biar gimana ini si Mima dan suaminya, dia itu apa nyebutnya ya, hula-hula ya, apa ya gitu. Aku kurang paham istilah Batak, tapi jadi kamu harusnya hormat dan tunduk. Kalaupun ada yang kamu nggak suka, omong di belakang layar, jangan di depan kami. Iya. Mereka bilang, sudah, kalian saling berbaikan, saling memaafkan. Gue bilang, enak ya, habis lu ngepret gue di depan orang pakai centong nasi, gue mesti maafin lu gitu. Is it that simple? Segampang itu gitu. Jadi kakak kepahitan itu ya? Iya, waktu itu aku kepahitan di situ. Ya. Pahit banget, malu banget. Maksudnya, gue kagak minta uang sinamot dari lu. Iya. Lu siapa? Tahu-tahu main tampar gue di muka. Gitu. Gue kagak minta uang pesta dari lu, gue nggak minta kehidupan hari-hari gue dari lu nggak pakai begini sama gue. Gitu. Tapi minta maaf, kamu harus memaafkan. Iya. Tuhan bilang kita harus saling mengampuni. Iya. Kalau kamu sudah mengampuni dan dia masih tetap ingin menyerang kamu, itu urusan dia sama Tuhan. Iya. Gue bilang, Tuhan, berat ya, suruh ngikutin isi Alkitab tuh berat loh Tuhan. Ampun, mengampuni, aduh. Iya. Tahu gak sih Tuhan, dia baru ngerjain apa sama aku? Wah, oke. Ampuni ya. Iya. Pas ngampuni gitu langsung aku nangis, Tuhan, gini banget ya kalau orang kagak punya keturunan ya. Kagak bisa ngasihin keturunan, gini banget ya dihinanya ya. Tuh, enggak. Terus udah gitu aku juga jadi aku diserang bukan cuma dari keluarga tapi dari teman-teman kantor. Oh, teman-teman kantor Bercandanya juga? tuh bercanda urusan keturunan gitu. Bercanda kayak mana? Ada satu orang, dia bilang gini sama aku, Mim, lu kan kagak punya anak nih ya. So, gini deh, gue kasih solusi. Gue pinjemin pisang gue, mau nggak? Gue bilang, kok gitu sih ngomongnya? Ya, soalnya pisang gue udah terbukti, katanya gitu. Gue bilang, aduh, sorry, gue nggak mau dengar omongan lu. Gue bilang, gue pergi. Gila kali itu orang. Ada lagi yang bilang harus begini, harus begitu. Terakhir ada yang bilang, ambil anak aja buat adopsi. Lu paling cuma bayar berapa, tapi tuh anak jadi milik lu. Nah, lu bawa deh ke tempat yang jauh dari ibu aslinya. Kalau lu tahu ibu aslinya, kalau enggak ya pokoknya lu bawa menjauh aja dari lokasi tempat tinggal lu supaya jangan menjadi percakapan orang-orang sekitar. Itu kejadiannya sekitar tahun lalu ya Mas ya? Tahun lalu. Oh, masih tahun lalu ya, berarti masih Yeah, baru. that was last year. Oke. Right? Tahun lalu, right? Ya, ya ampun. Oke. Dia bilang, udah ambil anak adopsi aja, lu cuman bayar segini segitu. Yang nyaranin tuh banyak, ada 1, 2, 3 orang lah. Untuk adopsi. Ya, ada yang ini ada bayi adopsinya, ayo kita segera ke sana. Aku sampai telepon mas, ayo kita ke sana untuk ambil. Yang penting kita lihat dulu secara fisik dia sehat. Artinya jarinya ya 5, kepalanya 1. Gitu. Kan ada aja yang jarinya maaf gitu ya. Tapi pas kita udah mau berangkat, tahu-tahu si kakak ini bilang, aduh dek, kurang cepat, udah keburu keambil sama orang. Gue bilang, Kok keburu diambil sama orang? Berarti dia buka adopsi pada saat itu? Untuk diadopsi? Mungkin ada orang yang baru selesai persalinan, terus nggak mau anak ini. Mau dibuang, siapa yang mau? Itu Cepat-cepatan berarti? Ya, cepat-cepatan. Si kakak tahu berita itu. Gue bilang, Kak, kalau tahu, tapi ini bukan kakak kandung, maksudnya kakak saudara ya. Kak, lain kali kalau ada kayak gitu, kakak tahan bayinya. Oh iya ya dek gitu. Terus yang kedua kali si kakak itu ngomong kayak gitu lagi. Ada lagi nih, ayo cepet gitu. Ternyata ya dek,
yang mauin udah langsung nge-DP. Ah. Aduh kak, atuh mah kalau kayak gitu apa aku transfer duit dulu sama kakak, ntar kalau misalnya ada lagi kakak langsung kasih uangnya sama dia, lalu pegang tuh bayi biar nunggu gua ke sana. Iya. Iya, tapi dari sejak itu udah nggak ada lagi berita. Oke. Terus dari tetangga yang lain juga ada tuh si itu tuh nggak kepengen punya bayi. Gue bilang gini, gue nggak ngerti ya sama orang-orang ya, kenapa ya nggak kepengen punya bayi. Lu tahu nggak di luar sana tuh banyak orang loh yang kepingin banget punya bayi, sampai nangis-nangis minta sama Tuhan, tapi belum dipercaya dikasih. Lu orang cuma tinggal begitu jadi, terus lu orang nggak mau, itu gimana ya rumusnya ya? Gitu ya, akhirnya gue bilang ya udahlah, mungkin emang belum jodoh. Oke. Berusaha untuk lapang dada aja gitu. Oh belum jodoh, ya udah Tuhan belum jodoh. Ya. Sambil tetap kata Tuhan apa? Dalam suka dalam duka mengucap syukur. Mengucap syukurlah senantiasa ada, ya itu isi firman Tuhan. Iya. Gue bilang iya, kalau bersuka enak mengucap syukur. Iya. Kalau lagi nangis gimana mengucap syukurnya Tuhan gitu. Kata Tuhan, pokoknya mengucap syukur. Aduh Tuhan, atau kumaha ini mengucap syukur sampai nangis-nangis. Iya. Terakhir dengar lagu semua baik, semua baik, apa yang kau telah perbuat di dalam hidupku. Tapi aku bilang, Tuhan, aku teh nggak punya anak, yang mana yang semua baik gitu. Tuhan bilang semua baik, percaya aja semua baik. Oke, nyanyi lagi. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan, aku gak punya keturunan loh. Di mana Tuhan Yesus baiknya? Di mana baiknya? Kata Tuhan, tetap bilang Tuhan Yesus baik ya. Ya, sampai sekarang kalau nyanyi selalu bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan bilang jangan negatif sama aku ya, karena aku punya jawaban yes, no, or wait. All you have to do is believe. Percaya, ketok maka pintu akan dibukakan. Minta maka kamu akan mendapatkan. Minta. Terus ada lagi satu, dikasih gambar tentang orang yang sedang mencangkul untuk mendapatkan berlian di ujung sana. Setiap hari dia mencangkul, dia nggak nyampe ke berlian. Setiap hari dia mencangkul nggak dapat itu berlian, sampai akhirnya berlian itu udah jaraknya cuman seuprit lagi, sedikit lagi. Dia merasa lelah dan dia berhenti mencangkul. Tuhan bilang kamu jangan seperti itu, tetap mencangkul, karena berlian itu makin dekat loh sama kamu. Buah keturunan itu makin dekat sama kamu, tetap ya mencangkul ya. Iya, oke. Gitu. Jadi kalau ditanya sampai sekarang kepengen punya anak enggak? Kepengen atuh. Tetap memuji memuliakan Tuhan enggak? Tetap. Tetap doa pagi enggak? Tetap harus. Tetap punya pengharapan enggak? Tetap dong. Gitu. Karena Tuhan bilang, aku bisa mengadakan segala sesuatunya. Masalahmu mungkin besar, tapi aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Ya udah, itu aja pegang. Iya Tuhan, nurut ya. Iya Tuhan. Ya udah, sampai sekarang seperti itu. Jadi total sudah berapa lama kakak menanti? Tebak. Mungkin 10 tahun? Nope. 12? Nope. 15? Nope. 20 tahun. 20 tahun? Ya. Nanti. Itu bukan waktu. Bukanlah, waktunya lama sekali itu. Bahkan aku bilang sama Tuhan, Tuhan, even that you are not going to give me a single baby, you are still a good God. Amin. Bahkan walaupun Tuhan benar-benar sampai dengan aku tutup usia, Tuhan tidak memberkati,
Tuhan memilih untuk membuat aku cuma berdua-dua aja sama suami aku, Engkau tetap Tuhan yang baik. Aku percaya. Netes. Tuhan punya rencana yang indah. Ya, Dan suami bagaimana perasaannya? well, aku bersyukur sama Tuhan karena aku ketawa sukacita ya, karena dalam 20 tahun pernikahan aku bersyukur mempunyai suami seorang Batak yang tidak galak. Oh, emang Batak harus galak ya? Sebenarnya nggak galak sih, tapi suaranya itu kan kayak yang boom 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 gitu. I know they have good heart, tapi suami aku termasuk orang yang sangat care, sangat attention, sangat Wow. ya sudahlah, kalau Tuhan belum kasih terus kita mau apa? Emang kita bisa kayak aku WhatsApp ke pastor, Iya. "Hi pastor, can you give me a baby?" Atau "Hi pastor, aku butuh sesuatu, kamu bisa kasih Enggak, Tuhan itu enggak bisa di WA. Tapi kita minta tuh langsung nyampe jelep ke hatinya Tuhan. Ya. Tuhan tuh juga langsung jawab jelep langsung ke hatinya aku. Jadi kita nggak usah sampai segitu, Tuhan gua nggak ngelihat lo, jadi gua nggak percaya sama lo, nggak kayak gitu. Percaya aja. Tuhan pasti kasih, dan kalaupun Tuhan nggak kasih, itu adalah saat dimana kita bisa berbuat untuk sesama. Ya. That's what I like. Jadi selama Tuhan belum kasih berkat yang Tuhan sudah berikan yang seharusnya untuk the baby atau the kids atau the children, aku bisa jadikan berkat untuk sesamaku yang lainnya. Wow. Kayak menolong siapa yang berkebutuhan atau siapa yang memerlukan, tentu aja aku tanya Tuhan, aku perlu tolong dia nggak, aku perlu bantu dia nggak, padahal dia nyebelin loh. Tapi Tuhan bilang help him, bantu dia, karena dengan lu bantu dia, lu nggak tahu apa yang akan terjadi beberapa saat kemudian. Ya. Entah anaknya sakit, entah istrinya sakit, atau entah mereka sekeluarga sakit. Ya. Jadi ya oke, Tuhan, aku patuh, aku nggak mau nyeleneh. Tuhan ini mananya gitu. Dulu ya aku gitu, tapi aku bilang enggak Tuhan, aku udah patuh lah, patuh. Tuhan suruh apa aku patuh lah gitu. Akhirnya aku sekarang menikmati hari-hari di mana orang mempercayai aku dengan sejumlah berkat, bukan buat aku nikmatin sendiri, tapi untuk memberkati sesama aku yang lainnya. Wow. Ya. Dan tidak pernah ada yang menganjurkan untuk bercerai, karena kan orang Batak kita tahulah, maranak marburu itu, apalagi maranak ya, punya anak laki-laki itu Batak banget sih. Iya, harus diharuskan itu penerus marga katanya. Ini yang aku suka, ini logat Batak yang asli itu kayak gini. ya emang gimana ya, mungkin ada yang nyuruh aku cerai gitu, atau mungkin ada yang bilang udahlah lu cari aja bini baru, toh bini lu juga sekarang makin mekar gitu, makin nggak bisa mengurus muka, makin nggak bisa apa. Dan memang aku bersyukur sama Tuhan, apa karena Tuhan mengabulkan permintaan aku saat aku mau menikah. Aku udah nggak minta macam-macam Tuhan. Iya. Cuma satu, pokoknya sehidup semati sampai mati. Iya. Entah dia yang mati duluan, entah aku yang mati duluan, pokoknya nggak boleh ada cerai. Iya. Titik, please, itu aja, nothing else gitu. Itu yang Tuhan kabulkan sampai sekarang. Nggak tahu kalau ada orang yang suruh cerai ke suami, tapi aku belum pernah dengar. Tapi yang jelas yang suruh cerai ke aku tidak ada. Oh. Dan aku tidak mau dengar gitu. Oke. Jadi Berarti dari suami sendiri tidak pernah mengatakan seperti itu ya? tidak Wow. tidak gitu. Dan kami kalau mungkin orang-orang bilang gini, emang lu kagak pernah berantem sama laki lu, Mima? Pernah dong. Ya, namanya suami istri. Lu kagak pernah konflik? Ih, pernah dong. Ya, ya. Lah terus gimana caranya lu bisa berakur-akur terus sama suami? Ya. Aku hanya punya satu rumus kimia. Kalau rumus kimia itu biasanya positif tambah negatif jadi unsur yang baru. Kalau rumus kimia aku adalah, kami punya konflik pada hari itu,
Tetapi sebelum tengah malam harus udah baikan. Wah, iya. Entah suami yang minta maaf, entah istri yang minta maaf. Pokoknya dah besok pagi udah nggak boleh berantem-berantem. Jadi cukup sehari, Sehari, marahan sehari, marahan sehari. langsung memaafkan, Harus saling mengampuni. harus HARUS harus. Karena kalau dibawa sampai besok ya nggak akan kelar-kelar. Ya, biarlah sehari. Wow, ini kakak terapkan sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Puji Tuhan. Ya. Wow. Dan bagaimana harapan kakak ke depannya dalam penantian sudah 20 tahun ini? Well, aku percaya aku punya Tuhan yang besar, Itu dia. yang selalu menggenapi apa yang Dia janjiin. Iya. Jadi kalau misalnya pun dalam usia aku deh sekarang di usia 45 tahun. Iya. Kalau misalnya Tuhan bilang I am going to bless you with a baby pada saat kamu berumur 65 atau 70 tahun. Misalnya ada Tuhan ngomong begitu. Iya. I'm happy. God, when you give me baby pada saat aku umur 70 tahun, that means you are going to bless me untuk bisa merawat bayi itu. Gitu. Wow. Dan gue nggak tahu gue akan mati umur berapa, tapi kalau Tuhan bilang gue akan berkati lu baby pada umur 70 dan misalnya lu akan game over pada umur 78 atau 80, berarti dalam 10 tahun itu Tuhan akan memampukan aku, memberikan aku berkat yang sangat cukup untuk kebutuhan bayiku. Bahkan setelah aku tidak ada, Tuhan akan mengirimkan orang yang lain untuk menjaga dan merawat the baby atau the boy atau the kid gitu. Wow. Sesimpel itu aja sekarang, karena aku pikir ngapain aku ngoyo ya gitu. Ya. Aku pengen minta bayi tabung, udah. Adopsi pengen minta, udah. Kalau misalnya tahu-tahu ada yang nawarin bayi adopsi, oke, silakan, give me. Aku senang dengan anak-anak. Jadi aku percaya pada saat Tuhan kasih aku adopsi, itu pasti Tuhan yang kirim lewat tangan orang lain ke tangan aku. Jadi Tuhan akan memampukan aku dari segi merawat bayi, dari segi biaya, sampai dengan kebutuhan sekolah. Kalau memang Tuhan berkehendak, Tuhan akan nyelesain kok. Iya. Tuhan itu bukan Tuhan yang kayak tukang kredit, mesti bayar 20%, 50%. Ya. Enggak, orang darahnya aja dikasih buat kita, lunas wey. Gitu, lunas loh. Tuhan kasih kita darahnya lunas loh. Betul. Iya. So it's just as simple as that. Wow. Kami mah haloho. Halo ho, Terima kasih buat kesaksiannya. my pleasure. 20 tahun ya, menanti keturunan itu bukan waktu yang sedikit ya. Banyak usaha sudah dilakukan. Iya. Ya, banyak perjuangan, Banyak pengeluaran. banyak pengeluaran. Oke. Aku sangat secara pribadi ya Kak, aku sangat terharu bagaimana pernikahan ini bertahan. Ya, karena biasanya cerai ya dengan alasan tidak punya keturunan gitu. Tetapi luar biasa keluarga Kak Mima benar-benar takut akan Tuhan, ya. Nah, inilah pentingnya memiliki pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan belum anugerahkan keturunan, tidak akan bercerai. Itu orang yang takut akan Tuhan. Tetapi kalau kita menikah atau kita punya pasangan yang tidak takut akan Tuhan, tak kunjung punya keturunan, cerai. Iya. Ya. Jadi biarlah kesaksian Kak Mima Haloho hari ini menguatkan ya. Pertama, teman-teman yang belum menikah supaya cari pasangan yang takut akan Tuhan. Betul. Sehingga apapun yang terjadi, persoalan masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga nantinya, tidak ada yang namanya perceraian. Dan biarlah kesaksian Kak Mima hari ini buat yang sudah menikah yang belum punya keturunan tetap bertahan, tidak boleh bercerai. Ya, pernikahan Kristen tidak boleh bercerai. Aku tegaskan sekali lagi, pernikahan Kristen tidak boleh bercerai. Sekalipun tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Ya, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diceraikan. Allah membenci perceraian. Iya. Bertahan, 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 dan bertahan. Betul sakit. Tetapi ingat, Tuhan membenci
perceraian. Iya. Bapak Ibu, teman-teman semua dimanapun kalian berada, tetaplah berharap sama Tuhan. Karena hanya Tuhan pengharapan kita. Berharap sama manusia, kita akan kecewa. Berharaplah satu-satunya kepada Tuhan yang hidup. Aku berdoa siapapun Bapak Ibu teman-teman yang menyaksikan podcast ini diberkati, dikuatkan. Kalau sudah dalam proses gugatan cerai, dari tempat ini aku mau sampaikan, cabut gugatan ceraimu. Cabut gugatan ceraimu, berdamai dengan pasanganmu. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat, tidak bisa menikah yang kedua kali. Nekat bercerai atau diceraikan, hanya ada dua pilihan. Pertama, sendiri seumur hidup, atau yang kedua, berdamai. Tidak bisa menikah lagi. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung podcast Kana agar semakin maju, semakin berkembang. Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.